Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini akan menjelaskan topik selanjutnya, yaitu tentang tipe data, variabel, basic input output, dan juga operator. Jadi untuk overview-nya topik kedua ini, pertama-tama topik ini akan fokus membahas, yaitu pertama dengan bermain dengan fungsi print, lalu Python literal, operasi aritmatika, penggunaan variabel, penggunaan komentar, dan fungsi input dan operasi pada string. Oke, kita langsung lanjut saja. Pertama, saya akan membahas tentang fungsi print. Jadi sesuai yang kita lakukan pada minggu kemarin, jadi fungsi print itu untuk menampilkan suatu hasil yang ingin kita tunjukkan pada komputer, baik sebuah string maupun sebuah angka, apapun itu. Print itu juga bisa untuk menimbulkan suatu efek, mengevaluasi nilai. Mungkin untuk lebih detailnya bisa dibaca di modul berikut. Dan fungsi pada Python juga berasal dari, ada yang bawaannya Python sendiri, dan ada juga Python add-on atau modul-modul itu yang bisa diimport sendiri nanti. Di sini saya sudah mempersiapkan fungsi print. Yang pertama ada print tanpa apa-apa, lalu ada print dengan tulisan, dan ada print dengan angka-angka. Jika saya run ini masing-masing, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti yang kita sudah lakukan pada minggu sebelumnya, bahwa untuk menjalankan fungsi print ini, jika untuk sebuah string maka harus terdapat tanda kutip di depan belakangnya. Jika tidak, maka akan error seperti biasa, seperti ini. Maka oleh itu harus diberikan sebuah kutip, baik kutip 1 maupun kutip 2, tetapi harus konsisten. Jika kutip 2 maka harus kutip 2 terus, dan jika kutip 1 maka kutip 1 terus. Dan untuk printer sendiri juga, meskipun kosong, dia tetap jalan, tetapi hasilnya tidak ada apa-apa, hanya sebuah tampilan kosong. Berbeda untuk integer, seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, untuk integer tidak perlu menggunakan tanda kutip di depan ataupun di belakangnya, hanya tinggal langsung menuliskan angkanya. Namun bisa juga diberikan kutip, namun tipenya akan berubah menjadi string. Di sini di hands-on lab ini ada 5 pertanyaan yang mungkin bisa dicoba. Jadi yang pertama, cetak hello Python, lalu nama pertamamu, lalu mungkin bisa dicoba ini kalau misalnya kutip 2, apakah error kah atau bagaimana. Lalu kalau misalnya di tanda kurung yang nggak ada, ini seperti yang bagian ini, apa yang akan terjadi. Lalu bagaimana kalau gunakan kutip 1, apa yang terjadi. Mungkin untuk pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 ini sama, hanya isinya saja berbeda. Jadi saya coba run langsung barengan ya. Jadi harusnya hello Python lalu nama saya. Nah, mungkin sekarang kita coba ke poin nomor 3 ini. Jadi kalau tidak ada kutip, apa yang terjadi ya. Nah, ini yang terjadi, name Irfan is not defined. Jadi maksud error ini, dia mengira bahwa nama Irfan ini adalah sebuah variabel di sini. Hanya muncul error seperti ini. Namun ini bisa jalan jika sebuah Irfan ini sudah dideklarasikan sebagai variabel. Lanjut lagi ke poin 4. Apa yang akan terjadi jika kurungnya juga tidak ada? Lihat ya. Nah, di sini missing parenthesis in call to print, determine print, kutip, tanda kurung, buka kurung, tutup, kutip 2. Nah itu maksudnya, ya ini maksudnya errornya ini karena tidak dikurung tutup dan tidak dikurung buka. Jadi memang untuk print ini memang harus diberi kurung tutup dan kurung buka. Dan terakhir, jika kutip 1, apakah masih bisa jalan seperti kutip 2? Dan hasilnya bisa. Jadi untuk Python ini dia berbeda dengan yang lain, dimana kalau mungkin pemrograman lain kayak C dia harus kutip 2, tetapi untuk Python dia diberi kutip 1 pun juga bisa untuk menjalankan sebuah fungsi print. Ya, lanjut lagi untuk yang kedua nih, hands-on lab 2, new line di Python. Jadi di sini akan dikenalkan new line karakter baru atau /n. Jadi kegunaan /n ini untuk enter pada sebuah kalimat print yang kita tulis. Seandainya saya run 2 ini, ya mungkin memang dia langsung atas bawah ya kalau saya run. Yang pertama, halo selamat datang di Python. Lalu saya run print kedua, muncul yang kedua. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, print meskipun tanpa elemen apapun, dia masih akan tetap jalan, tetapi kosong isinya. Seperti ini. Jadi
sebelum muncul tulisan mari kita berkenalan, akan ada kayak space tambahan kosong seperti itu. Kak, kita simpulkan lagi fungsi print ini. Misalnya, halo selamat datang di Python, mari kita berkenalan. Ini saya gabungkan yang ini ya. Nah, kalau misalnya dijelaskan seperti ini, pasti dia akan jadi satu baris. Nah, dari situlah kita kenalkan namanya fungsi n ini. Nah, fungsi n ini untuk membuat kayak baris baru untuk pada sebuah kalimat. Jadi misalnya di alternatif lain menggunakan print slash n ini, contohnya saya print kalau sampai waktuku slash n ku mau tak seorang ku kan merayu. Nah, slash n ini tidak akan ke print, tidak akan seperti di sini lalu muncul slash n. Nah, slash n ini sudah terdaftar sebagai fungsi, maka setelah hasil waktuku ini akan muncul yang terbaru. Kalau tidak hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut saja ke hands-on lab ketiga, yaitu escape karakter. Namun sebelum saya menjelaskan ini, mungkin ada pertanyaan. Jadi kalau di programming, Betul. perbedaan antara apa slash yang ke kanan Kanan. dan slash ke kiri itu beda jauh gitu ya artinya. Iya, beda. Ini kalau misalnya saya ganti slash yang satunya lagi, ini jadinya nanti keprint jadi slash n gini nanti, bukan enter ya. Nah, jadinya malah muncul slash n seperti ini. Tadi komputer itu bisa dia membacanya tadi kalau untuk baris baru yang ke kiri ya. Iya, yang ke kiri ke bawah. Kiri ke bawah. Kiri ke bawah, backslash. Dan ini pun juga bisa di ini, bisa nggak cuma sekali doang, jadi misalnya backslash n lalu backslash n lagi pun juga bisa ini. Jadi antara double nih, jadi kayak print kosong ini itu juga bisa. Atau mungkin saya langsung lanjut saja ke hands on lab 3, yaitu escape character. Jadi sebenarnya escape character itu untuk memunculkan sesuatu elemen yang tidak bisa dimunculkan pada print. Jadi itu sebenarnya kegunaan dari escape character. Jadi misalnya ini jika saya remove tanda escape character ini tidak bisa dijalankan ini. Dia menganggapnya invalid syntax. Karena di sini ada kutip satu, di sini ada kutip satu, dan di sini ada kutip satu lagi. Jika saya remove ini, dia langsung bisa comment next. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari escape karakter itu sebenarnya untuk supaya mencegah elemennya membuat print sintaks ini gagal. Itu salah satu fungsi dari escape karakter. Nah, di sini ada penjelasan perintah yang berikut ini akan error. Nah, di sini jika di run, di sini ada muncul EOL while scanning string literal. Jadi misalnya di sini tuh si backslash ini tuh ingin meng-scan tapi tidak ada apa-apa di selanjutnya itu, makanya itu terjadi error. Nah, untuk yang ini tidak error karena setelah backslash ada lagi, sehingga si backslash ini membuat backslash ini bisa terbaca, makanya hasilnya backslash 1. Jadi sebenarnya tujuan dari escape karakter itu adalah untuk menunjukkan elemen yang tidak bisa dipakai. Tadi kalau pakai yang I can kutip satu ya? Iya, kutip satu. Saya coba pakai kutip 2 berhasil. Berarti itu hanya berlaku kutip 1 ya? Oh enggak, kalau misalnya, ya mungkin kalau misalnya kasusnya seperti ini nih, saya ubah di sini kutip 2, dia masih bisa harusnya. Tapi kalau misalnya di sini kutip 2 juga, ini error juga jadinya. Oh, Ini error juga jadinya. intinya nggak boleh ada redundan gitu ya, Iya. pengulangan dalam suatu apa namanya kutip ya? Iya, betul. Ini bingung gitu komputernya ya. Tapi kalau misalnya ini kutip 1, Satu, itu 2 bisa. iya, ini bisa nih. Karena dia membaca, karena yang apa, membukanya kutip 2 ya. Betul. Bukan hanya itu juga Van, kan sebetulnya kalau kita kutip 2 di depan, lalu di tengah-tengah ada kutip 2 lagi, itu dianggapnya kan stringnya sudah sampai situ Ya, aja. sampai I can. Betul, berarti yang tanda kutip yang di belakangnya itu dianggap tidak ada pasangannya. Iya. Itu yang bikin error. Jadi mau tanda kutipnya 1 atau 2, ketika dibuka lagi di tengah ada simbol yang sama dengan yang membuka stringnya, itu berarti dianggap stringnya hanya sampai situ. Tapi ternyata ketika di belakangnya kok ada lagi tanda kutipnya. Invalid syntax. Nah, jadi ada tanda ada karakter di luar dari tanda tutup kutip stringnya, itu intinya errornya. Main untuk quotes seseorang gitu ya. Iya, betul. Quotes itu bisa kutip dengan tanda 2 gitu kan. Iya, misalnya kutip 2 seperti ini kan, misalnya kutip 2 seperti ini ya. Ya, love you, ya love, Nah, love. Nanti amannya kita ya bisa kayak gitu atau pakai kutip 1 satu pada dia. tapi kayaknya meskipun kutip 1 juga, misalnya saya run di sini kutip 1, mungkin masih sejalan ya. Oh enggak, ini bahkan ini di sini saya kasih backslash dulu.
mungkin masih bisa ya. Ya, tapi kalau misalnya sama seperti tadi yang dicoba, nah ini masing-masing di sini harus dikasih escape karakter. Oh, Setiap yang mencegah ini nih. Sehingga tidak dianggap penutup stringnya. Ya, sehingga tidak dianggap penuh stringnya dan bisa dibaca sampai akhir stringnya. peletakannya sebelum kutip ya, benar ya? Iya betul. Oke, jadi ini untuk escape karakter. Escape karakter ini akan sangat berguna sekali untuk penulisan di LaTeX terutama. Baik, kami langsung lanjut saja ke hands-on lab 4 yaitu keyword argument. Di sini keyword argument itu jadi sebenarnya fungsi print itu banyak lah mekanismenya untuk kayak mempasing parameter atau argumen. Nah, salah satu di hands-on lab 4 ini, jadi keyword argument yang pertama itu salah satunya adalah n. Nanti ada lagi, tapi untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang n dulu. Jadi kegunaan dari n ini adalah untuk menyatakan sebuah kayak karakter di akhir kalimat print nanti. Jadi misalnya contoh di sini adalah nama saya adalah Irfan Robbani. Oke, mungkin kayaknya saya stop dulu ini ya. Oke, lalu di akhir kalimat yang print pertama ini saya memberikan sebuah argumen kosong, kutip 2, kosong atau mungkin bisa dibilang space. Maka jika saya memberikan print selanjutnya, dia akan melanjutkannya seperti ini. Sama seperti saya memberikan si print saya bekerja di Unicom ini di sebelahnya Irfan Robbani. Nah, namun n ini bisa dipakai untuk yang lain-lain juga. Di contoh selanjutnya di mana saya memakai backslash n. Jadi setelah saya menulis nama saya dan akan menjadi baris baru pada print selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya nggak ada ini, berarti bagaimana dengan jika tidak diberikan argumen n pada sebuah print? Dan hasilnya pun juga sama seperti yang di awal tadi, n sama dengan backslash n. Jadi defaultnya itu sebenarnya n-nya udah backslash n. Oke, mungkin lanjut lagi saja. Jadi selain n juga ada juga argumen lain yaitu keyword argument set. Maksudnya set itu sebagai separator. Nah, di separator ini untuk setiap print yang ditulis pada function print ini akan diberikan tanda separator sesuai apa yang ditulis pada function separator ini. Dimana contoh dia yang pertama ini, nama saya adalah misalnya Irfan. Nah, di sini saya memberikan separatornya adalah strip, maka jadi setiap nama terus koma saya, koma adalah itu akan diseparate oleh sebuah garis lurus. Dan ini juga bisa yang lain-lain juga. Misalnya di bagian bawah ini saya ganti di mana tanda stripnya itu menjadi underscore, maka hasilnya pun juga menjadi underscore. Nama saya adalah nama underscore saya underscore adalah underscore Elsa underscore Widianti. Jadi separator itu bisa bentuk apapun dan fungsinya dia itu adalah sebagai pemisah antar kata-kata yang lainnya. Kedua function ini and lalu separator ini dia itu juga bisa digabungkan. Jadi di sini contohnya nih, misalnya nama saya adalah Irfan Robbani. Lalu setiap ini saya separatekan dengan tanda lurus dan di akhir saya memberikan backslash n, maka hasilnya menjadi seperti ini. Jadi kedua function pada print ini, separator dan n ini bisa digabungkan pada sebuah function print. Oke, hands-on lab terakhir sebelum kita masuk ke operasi matematika. Jadi untuk fungsi print ini juga bisa diduplikat sebenarnya. Contoh ini pada print argumen kali 2. Kebayangnya kira-kira hasil seperti apa? Iya betul, argumen. Nah di sini juga ada kan print lagi kali 2, lagi kupu sekali 10, kupu sampai 10 kali. Jadi pada sebuah string yang akan ditampilkan di print pun juga bisa dilakukan operasi aritmatika dan itu akan menjadikan duplikat argumen. Namun untuk duplikat argumen ini harus sebuah perkalian. Oke, jadi kita langsung masuk ke bagian selanjutnya yaitu Python literal. Jadi sebenarnya literal itu merupakan sebuah notasi untuk mensimbolkan nilai. Bisa string, boolean ataupun angka. Dan angkanya itu juga bisa integer atau float. Contohnya di sini. Mungkin saya pernah mempraktekkan ini pada pertemuan sebelumnya, namun untuk mereview lagi. Jadi ya, memang untuk print itu memang sebenarnya butuh kutip 2 untuk menghasilkan sebuah hasilnya. Namun
pengecualian untuk integer, untuk angka berupa integer atau float, mereka bisa di print tanpa menggunakan kutip 1 maupun kutip 2 seperti ini contohnya, tidak ada error. Nah, namun jika kita cek apa itu tipenya pada angka yang diberikan kutip 2 dan tanpa kutip menjadi berbeda. Karena jika sebuah angka dikasih kutip maka dia akan menjadi string, dan jika sebuah printnya hanya sebuah angka tanpa kutip 1 maupun kutip 2 dia menjadi sebuah integer atau bisa jadi float. Jika di sini saya tambah sebuah koma bilangan di belakangnya. Mungkin kita langsung bahas dengan cepat. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi integer itu jika kita ingin memprint sebuah integer pada print, kita tidak perlu memberikan kutip di belakang maupun di depannya. Jadi kita langsung memprint sebuah angka saja. Dan untuk sebuah integer itu bilangannya bulat. Jadi tidak ada bilangan koma-komaan. Dan di sini pun juga bisa dibilang untuk angka bulat juga bisa dipisahkan dengan underscore. Jadi ini 100 lalu 0 dan 0 gitu. Bisa dipisahkan dengan underscore. Dan ini masih dianggap sebuah integer juga. Nah, mungkin jika di print hasil ini, sebentar. Bilangan negatif pun juga masih bisa dianggap integer. Jadi baik positif maupun negatif itu tidak ada restriction untuk sebuah angka di Python. Bilangan oktal pun juga bisa ditampilkan. Misalnya contohnya seperti ini. Jadi 0 oktal 10 1 0. 1 Kan dibacanya kalau oktal 1 0. Oh iya, itu juga dianggap jadi masih dianggap sebagai integer. Begitupun juga hexadesimal. Jadi itu untuk integer. Nah, untuk float itu pun juga mirip dengan integer. Jadi dia untuk kalau di print tidak perlu kutip belakang. Lalu itu juga berupa angka. Bedanya hanya float itu bilangannya tidak bulat. Jadi seperti ini contohnya 10,5, 12,5. Nah, untuk misalnya seperti 0,25 tanpa menulis angka di depannya pun juga ini sudah otomatis menjadi 25. Jadi titik 25 titik ini tuh dianggap ada 0 baik sebelum titik maupun sesudah titiknya. Nah, hasilnya sama aja. Jadi ini untuk bilangan float. Nah, selanjutnya ada eksponensial. Jadi ya seperti ini. 3e08 berarti maksudnya 3 kali 10 pangkat 8. 3e minus 08 maksudnya dari 3 kali 10 pangkat minus 8. Nah, di sini daripada menulis sepanjang ini bisa dijadikan menjadi fungsi seperti ini. Jadi misalnya Bacanya eksponen. jadi misalnya di sini saya set menjadi 2 eksponen 8. Nah, jadi maksudnya 2 eksponen 8 adalah 2 kali 10 pangkat 8. Jadi 20 ya sekian lah. Lalu bisa saya juga 2 eksponen minus 2 berarti 2 dikali 10 pangkat minus 2 berarti 0,02 hasilnya. Jadi penulisan eksponen seperti ini. Jika kita menulis sebuah angka namun perkalian eksponennya terlalu panjang, hasil dari print di Python juga akan menunjukkan angka berapa eksponen dari berapa. Misalnya contohnya ini 0,0 sekian 12. Maka ini menjadi 1,2 eksponen pangkat minus 22. Begitupun juga untuk yang 0 yang di depan koma banyak, maka jadinya misalnya contohnya ini adalah 3 sekian, maka menjadi 3 eksponen plus 17. Jadi untuk integer yang nilainya besar, angkanya panjang, jika memungkinkan akan dijadikan fungsi eksponensial seperti berikut. Oke, jadi untuk string sekarang ya. String itu untuk teks baik berupa kalimat, bahkan untuk angka pun juga bisa, tetapi jika angkanya ingin dirubah menjadi string maka dia harus ditempatkan pada kutip 1 maupun kutip 2. Jadi contohnya seperti ini. Jadi contoh string itu seperti yang kita lakukan setiap saat di hands-on lab sebelumnya. String itu seperti ini contohnya, ada sebuah kalimat. Tetapi seperti yang dijelaskan pada hands-on lab sebelumnya juga, ada beberapa karakter yang akan error jika tidak diberikan escape karakter. Seperti ini contohnya, BLT menjadi berkah. Jadi berkah itu dikutip untuk para koruptor. Tanpa escape karakter ini maka ini akan error ini karena sintaksnya invalid. Nah, seperti apa yang Pak Emos coba sebelumnya juga tadi itu, alternatif lainnya ya, jika ingin kita meng-quote nih kutip 2, mungkin di depan belakangnya bisa diganti kutip 1, alternatif daripada menggunakan escape karakter. Nah, hasilnya pun juga sama, dan ini juga sama nih. Misalnya kita ingin di kalimatnya ada kutip 1, nah, jika tidak ingin memakai escape karakter mungkin bagi stringnya bisa diganti sebagai kutip 2. Untuk print yang diberi kutip tetapi kosong, maksudnya tidak ada apa-apa, itu juga masih dianggap sebuah string, namun stringnya kosong. Mungkin sama seperti print kosong tadi, hasilnya kosong di sini tidak apa-apa. Tapi sebenarnya jika kita print tipe ini, misalnya print type, nah itu meskipun kosong dia masih dianggap sebagai string, namun isinya tidak ada. Nah jadi ini untuk string
Dan terakhir sebelum kita masuk ke operator aritmatika, ada juga tipe lainnya yaitu boolean. Jadi boolean itu terdiri dari dua, yaitu true and false. Dua nilai ini bisa dinotasikan 0 dan 1. Mungkin lebih tepatnya boolean itu dipakai untuk perbandingan biasanya. Jadi kalau misalnya sesuai requirement yang memenuhi, maka dia true, namun jika tidak memenuhi maka menjadi false. Misalnya di sini ada apakah 10 itu lebih besar dari 5, maka hasilnya akan menjadi true. Biasanya untuk perbandingan munculnya akan menjadi boolean. Begitupun juga untuk boolean sebagai berikut yang Adam sama dengan Adam di sini. Jadi sebenarnya boolean itu juga perbandingannya nggak hanya untuk perbandingan sebagai integer. Jadi perbandingannya pun juga bisa untuk string dengan string. Itu biasanya dipakai untuk kayak ini orang input password gitu di website gitu. Nah itu untuk menyamakan itu. Jadi menyamakan string. Di sini contohnya. Misalnya print Adam sama dengan Adam. Nah untuk yang ini karena sama hasilnya true. Namun untuk yang selanjutnya nih, ini sebenarnya dua-duanya sama-sama Adam, tetapi hanya beda di satu elemen saja. Di sini A-nya kecil, ini menjadi false. Jadi sebenarnya Python itu case sensitif Python tuh. Huruf besar dan huruf kecilnya harus diperhatikan untuk Python. Itu untuk boolean. Dan terakhir juga ada noun atau null variable. Jadi hanya cukup tulis noun saja. Di sini menyatakan bahwa print noun ini adalah null variable atau objek. Untuk inisialisasi data, kalau di kita masih missing data tuh salah satunya juga pakai non. Kalau kosong itu misalnya di tabel kosong, Nah kita bisa isikan non. bagian kosongnya itu dianggapnya nul. Nah. Kalau di operasi itu kan diambil datanya kosong. Nah itu kita bisa isi non. Kenapa kita isi non? Supaya tidak bertipe apapun. Karena kalau kita isinya kutip-kutip kan memang kosong ya, tapi kan dia tipenya string. Ya. Nah tapi kalau saya pengen isi datanya kosong tapi tidak mau ada tipe datanya, pakai non. Non itu lebih ke arah kalau kita mau mendeklarasikan sebuah variabel tapi belum tahu tipe datanya apa, itu kita bisa deklarasikan dulu isinya dengan non aja dulu. Nanti kita bisa tipe kan. I see.